Yang benar begini. Tekan pelan-pelan, biarkan ototnya terurai sepanjang perjalanan tangan ini dari bawah ke atas. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Dan setelah menonton nanti bagikan video ini kepada orang lain. Jika pundak sering kaku, tekanan darah tinggi, supaya suplai oksigen ke otak maksimal, supaya sirkulasi darah menjadi lancar dari dan ke otak, supaya suplai nutrisi ke otak jadi lancar. Ini maksud daripada pijatan yang ada di sini. Kasih begini. Tapi caranya jangan salah. Itu sakit tulang belikat. Jika ada yang salah bantal, jika ada yang sering sakit kepala, jika tekanan darah selalu tinggi, gampang meriang, sakit tulang belikat, frozen shoulder, ini bisa terbantu semua teman-teman. Tangan susah digerakkan, tangan sakit pada saat diangkat. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya setelah menonton. Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Jadi di sini saya akan terapi Pak Haji, siapa namanya Pak Haji? Agus. Pak Haji Agus dari Sengkang, Wajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Keluhannya ini sering kram ke bawah, ya, sering terkunci badan kalau bangun pagi. Nah biasanya teman-teman kalau sakit pinggang, ini sakit pada area ini, itu teman-teman boleh mengikuti teknik pemijatannya. Dan kemudian di sini saya akan mengajarkan juga berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi sakit tulang belikat dan pundak kaku. Nah ini kalau dalam posisi seperti ini kita mulainya dari sini dulu teman-teman, kita urai di sini. Nah ini sakit Pak Haji ya, ini. Nah biasanya kalau sakit pada bagian ini teman-teman ya, itu menjalar sampai ke tulang ekor sini ya. Nah ditekan begini, diurai dulu, relaksasi dulu begini teman-teman. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Nah kemudian setelah di bagian ini dikasih begini dulu ya. Ini digerakkan lebih kurang 1 cm gerakan tangan ini diameternya kalau di kira-kira teman-teman. Kemudian naik lagi begini. Ini dari arah luar tulang panggul. Nah kemudian ini ditekan dulu begini sambil menekan di bagian ininya, di bagian ini teman-teman ya. Nah begini caranya. Digerakkan, biarkan dia bergerak begitu di bawah. Relaksasi pada bagian otot paha, ditekan dari arah luar dengan menggunakan jempol boleh begini teman-teman. Yang belum subscribe tekan tulisan subscribe, ikuti channel kami ya. Nah ini ditekan-tekan begini. Nah kemudian ini direlaksasi seperti ini dulu. Nah setelah itu ini dilakukan teknik seperti ini, menarik, tekan dan tarik ke bawah, tekan dan tarik ke bawah, menekan, tarik ke bawah. Kemudian ini ditarik juga ke bawah begini teman-teman. Dan ini tekan di ujung otot ini, kemudian ini mendorong ke bawah. Jadi jika ada yang sakit pinggang, ada yang saraf kejepit, ada yang kaki pegal, sakit di bagian pinggang sampai ke kaki, menjalar sampai ke kaki, tekan begini. Nah pada bagian betis hanya boleh dari atas ke bawah ya, karena pada saat manusia beraktivitas itu otot betis ke atas. Jadi ini ketarik ke atas otot betis. Yang lebih mudah saya ingin menggambarkan teman-teman, kadang-kadang ada orang pemain sepak bola lari di tengah lapangan, tiba-tiba naik otot betisnya itu terkunci ya. Jadi pada saat orang beraktivitas, berjalan, berlari, melakukan kegiatan berdiri lama, itu otot betis ketarik ke atas. Nah kemudian selanjutnya dikasih begini. Ini lakukan relaksasi pada bagian pergelangan kaki dengan cara seperti ini. Nah, sama seperti yang di sebelahnya, teman-teman bisa melihat saya dengan posisi yang berbeda tentunya. Ini begini ya. Ini ditekan, kemudian gerak-gerakkan begini, dan bisa melakukan gerakan seperti ini. Ini untuk mengurai otot paha.
Biasa ada orang yang sakit pada bagian luar paha kalau berdiri lama. Kadang otot paha dalam juga sakit, kasih begini. Jadi ini ditarik dari atas ke bawah. Nah, kemudian jika masalah pada lutut juga bisa dilakukan tambahannya seperti ini. Ini untuk merelaksasi bagian dengkul dan lutut. Nah, jika ada lutut yang susah ditekuk, lutut susah dilipat, sakit saat dilipat, kasih begini. Nah, kemudian ini ada bunyi teman-teman. Nih. Nah, jika bunyi pada bagian ini, maka itulah yang membuat dan menekan pertemuan antara saraf tepi dan saraf tulang belakang. Makanya sakitnya sampai ke tulang ekor. Bagikan video ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua dan bisa jadi referensi untuk mereka yang sakit pinggang, saraf terjepit. Oleh karena itu, jika teman-teman tidak sakit pinggang, siapa tahu ada teman media sosial lain yang sakit pinggang, sakit tulang belikat, sakit pada bagian pundak, video ini bisa dijadikan contoh buat teman-teman untuk melakukan teknik terapi. Begini caranya. Nah, selanjutnya ini pada bagian area tulang belakang, tapi sesekali tidak boleh sama sekali untuk memijat pada bagian tulang ekor. Itu tidak dibolehkan teman-teman. Karena jika memijat pada bagian tulang ekor, itu bisa menimbulkan cedera dan bisa membuat seseorang bisa menjadi lumpuh. Ini dari bawah ke atas. Relaksasi dulu seperti ini. Nah, kemudian di pundak ini mencubit besar begini teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya dikasih begini. Iya? Kenapa Bapak? Iya, memang ini yang sakit biasanya. Tapi sudah berkurang ya. Nah, ini sudah berkurang Pak Haji. Nah, supaya betul-betul hilang teman-teman rasa sakitnya yang di bagian pinggul, kasih begini, tangan modelnya begini ya. Ini diurai begini. Modelnya. Ya. Tapi ini harus secara langsung begini, ya. Kasih begini. Nah, ini tangan saya menempel. Ini kalau sama sendiri bisa teman-teman ya. Sama sendiri diurai otot-otot yang kaku di bagian ini. Ya. Ini. Seperti ini. Ini yang sangat kaku sekali. Yang kadang membuat seseorang susah bergerak. Jadi jika diponis saraf terjepit, putar video ini, minta orang lain untuk mempraktekannya kepada Anda. Atau jika Anda menemui orang yang diponis saraf terjepit, silakan praktekkan video ini dengan benar dan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Dan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, selanjutnya dikasih begini. Pada bagian ini setelah dua-duanya tadi ya, ini di kiri kanan tulang belakang. Tangan saya sandar di tulang belakangnya. Coba teman-teman bisa lihat, bisa didekatkan sedikit kameranya. Ini yang di tengah tangan saya itu tulang belakang. Jempol saya hanya mengikuti pinggiran tulang belakang saja. Nah, kemudian ini dibalik ke atas. Sampai di sini dibalik. Nah, ingat teman-teman, di sini tidak boleh diurut lagi sama seperti tulang ekor. Tidak boleh dilakukan pemijatan di sini. Karena ini pertemuan antara tulang leher dan tulang belakang. Ada bantalan tulang yang gampang cedera jika dilakukan pemijatan maupun ditarik dan dibunyikan. Ini tekan dari bawah ke atas begini. Nah, kemudian setelah itu, ini diambil satu-satu. Ini tulang belakangnya, teman-teman. Di pinggir tulang belakang inilah tangan menekan begini. Dan tidak akan menimbulkan rasa sakit, walaupun ditekan agak kuat, jika caranya dari bawah ke atas. Tapi jika caranya sebaliknya dari atas ke bawah, itu akan membuat bantalan tulang belakang beresiko untuk cedera. Jadi yang betul untuk melakukan pemijatan pada bagian punggung, ini hanya boleh mengikuti alur tulang belakang dan otot pada bagian punggung dari bawah ke atas. Tidak boleh dari atas ke bawah
Karena ini akan mengakibatkan jaringan otot dan jaringan bantalan tulang bisa berisiko cedera jika ini dilakukan sebaliknya. Nah, apa saja manfaat lainnya Pak Mumin kalau dilakukan pemijatan seperti itu karena kelihatannya enak? Jika ada yang gampang meriang, jika ada yang gampang masuk angin, jika ada yang gampang loyo, lakukan teknik pemijatan seperti ini. Dari bawah ke atas begini teman-teman. Ini. Tapi bolehnya itu begini, tidak boleh juga terlalu keras. Ya, tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu laju jalannya tangan begini, tidak boleh ya. Tidak boleh begini. Yang boleh, yang benar begini. Tekan pelan-pelan, biarkan ototnya terurai sepanjang perjalanan tangan ini dari bawah ke atas. Seperti ini. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Dan setelah menonton nanti bagikan video ini kepada orang lain. Kemudian di sini dibalik. Jika pundak sering kaku, tekanan darah tinggi, supaya suplai oksigen ke otak maksimal, supaya sirkulasi darah menjadi lancar dari dan ke otak, supaya suplai nutrisi ke otak jadi lancar. Ini maksud daripada pijatan yang ada di sini. Kasih begini. Tapi caranya jangan salah. Jangan sampai dari atas ke bawah, itu tidak boleh. Ya, karena kalau dari atas ke bawah ditekan apalagi keras, itu beresiko mengangkat ujung daripada jaringan tendon yang ada di bagian bantalan tulang antara tulang kepala, tulang leher dan tulang belakang. Nah, kasih begini dulu dari bawah ke atas. Kemudian ini dibalik. Ini untuk bagian otot punggungnya. Ini untuk bagian tulang belakangnya. Nah, selanjutnya, jika seseorang mengalami sakit pada bagian tulang belikat atau frozen shoulder. Nah, ini sakit sekali Pak Haji nih. Betul Pak Haji ya? Ini sampai bergerak teman-teman. Itu bisa hilang ya. Caranya begini. Ini dilipat ke belakang begini ya. Kemudian mulainya dari sini lagi ya. Tekan dari bawah ke atas begini. Tekan dari atas ke bawah begini. Dari bawah ke atas, maaf. Nah, kemudian tangannya dibalik begini nih. Boleh? Dengan menggunakan tangan yang kiri juga boleh begini, kanan juga boleh begini. Ya. Yang penting mengikuti sisi tulang belakangnya. Tidak boleh di atas tulang belakangnya. Nah, kemudian selanjutnya begini. Ini. Untuk sakit tulang belikat. Jika ada yang salah bantal, jika ada yang sering sakit kepala, jika tekanan darah selalu tinggi, gampang meriang, sakit tulang belikat, frozen shoulder, ini bisa terbantu semua teman-teman. Tangan susah digerakkan, tangan sakit pada saat diangkat. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya setelah menonton. Nah, selanjutnya ini kan sakit Pak Haji ya? Nah, betul sakit Pak Haji? Nah, sekarang mau dihilangkan sakitnya? Mau dihilangkan sakitnya Pak Haji? Ya, oke. Kasih di bawah saja, karena tangan Pak Haji ini susah untuk ke belakang. Ini sekarang, ini ditekan begini dulu, dari bawah ke atas. Kemudian di sini nah, ini dicubit besar di sini. Kemudian ini dari bawah ke atas. Begini caranya. Ini dari bawah ke atas. Ini dari bawah ke atas. Boleh nggak Pak Mumin dari atas ke bawah? Jangan. Ini boleh dari bawah ke atas. Hanya boleh seperti ini teman-teman. Jika sakit tulang belikat, sakit pada bagian pundak, tangan susah digerakkan, tangan susah diangkat. Ini salah satu bagian yang bisa dilakukan untuk kasus yang saya sebutkan. Kemudian ini ditarik ke dalam. Begini. Tarik ke dalam. Begini teman-teman. Oke, kasih lemas dulu Pak Haji. Sudah berkurang sakitnya Pak Haji? Sudah berkurang? Nah, ini sudah berkurang teman-teman ya. Nah, sekarang kita ambil lagi ke atas begini. Nah, kemudian tarik ke atas Pak Haji. Nah, ini. Tadi saya tekan begini sakit sekali Pak Haji. Sekarang? Agak mendingan, sudah. Nah, sudah hampir hilang sakitnya. Nih. Nah, biasanya teman-teman ya,
Yang sakit pada bagian ini ketika tangan susah digerakkan dan tangan susah diangkat, kemudian efek daripada sakit pada bagian tulang belikat ini, yang sakit justru di sini. Sakit sekali Pak Haji? Iya. Sakit sekali. Nah, ketika sakit pada bagian ini, apa yang harus dilakukan? Dikasih jurus ketek. Jadi, untuk mempelajari jurus ketek, silakan untuk klik subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, klik video, ada video bagaimana cara menghilangkan sakit di sini. Oke teman-teman, saya cukupkan di sini dulu karena judul videonya ini untuk terapi sakit pinggang, untuk saraf terjepit, sakit tulang belikat. Maka buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak sudah subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Salam sehat semuanya. Mohon maaf jika dalam video ini pada saat saya menjelaskan video ini, di dalam video ini ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Salam sehat, terima kasih. Salam buat keluarga, sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.